Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, di mana saja berada. Semoga saya jumpai sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan coba belajar lagi tentang Microsoft Excel, di mana kita sudah belajar sebelumnya tentang record makro, yaitu membuat sebuah formulir, yang lalu kemudian formulirnya kita isi, kemudian datanya akan tertransfer ke dalam tabel. Nah, ini lebih sederhana. Yang materi kali ini kita lebih sederhana lagi. Kalau tidak mau ribet merekam menggunakan record makro. Sekarang kita coba buka Microsoft Excel. Kita coba belajar. Kita coba belajar membuat sebuah formulir yang dimana kemudian nanti apa yang kita tulis di formulir itu akan masuk ke dalam sebuah tabel. Ini lebih sederhana lagi menggunakan form, fasilitas form. Di sini sudah saya munculkan. Nah, kalau di sini belum muncul form, maka kita pilih file, kemudian option, kemudian quick access toolbar. Nah, baru kita cari di sini form. Ya, kita cari di sini form. Kalau tidak ada form, kita klik all common, lalu kemudian akan terlihat semua. Kita cari form ya di sini. Tapi saya sudah munculkan yang menandakan dia sudah muncul di menu, yaitu sudah berada di sini. Nah, misalnya ini kalau kita remove, di sana akan hilang. Saya cancel. Nah, di sini file, kemudian option, kemudian quick access toolbar, formnya kita klik, lalu kemudian kita remove. Oke, maka di sini akan hilang ya di quick access toolbarnya. Nah, kalau tidak terlihat begini, sahabat bisa klik file, kemudian option, kemudian quick access toolbar, kita cari form. Ya. Kalau tidak muncul, kalau tidak terlihat seperti ini, kita klik di atas, kita klik all common, ya, biar semuanya terlihat, baru kita cari form. Form, mana form? Ya, form, ya ini. Kita klik form, lalu kemudian kita add, kemudian kita OK. Ya, maka akan muncul di quick access toolbar ya. Nah, setelah itu kita coba membuat sebuah tabel, misalnya nomor, nama siswa, kemudian jurusan, kemudian alamat, ya, ya. Nah, sederhana saja, kita coba belajar. Nanti terserah sahabat mau buat tabel yang lebih banyak lagi, tidak jadi masalah. Nah, setelah jadi kayak gini, kita blok ya, kita blok, lalu kemudian kita pilih tetap di di tab home, kemudian kita pilih format as table. Nah, pilih salah satu yang muncul di sini, mana-mana tidak jadi masalah. Ini bisa kita pilih, misalnya yang ini, kita klik, akan muncul kotak dialog seperti ini, format as table, lalu kemudian di sini akan langsung muncul karena kita sudah memblok tadi sebelumnya ya, di sini. Kalau tidak memblok, nanti bisa di sini akan kosong, lalu kemudian kita blok tabelnya. Di sini kita centang my table has headers, kemudian klik OK. Nah, setelah itu baru kita klik salah satu di sini aja boleh. Baru kita klik yang tadi, form. Nah, klik form, maka di sini akan muncul kayak gini. Oke, di sini akan muncul sesuai dengan isi yang di tabel, misal nomor, nama siswa, jurusan, alamat. Nanti kalau lebih banyak, akan lebih banyak ke bawah ya. Misalnya nomor 1. Oke, nama siswa misalnya Alimudin. Jurusannya multimedia. Alamatnya misalnya Jalan Bung Karno. Nah, enter. Oke, jadi dia akan masuk ke tabelnya. Nanti kita bisa lihat di sini. Oke, kita close dulu. Kalau kita mau atur tabelnya, kita close dulu ya formnya. Oke, kayak gini. Ya.
baru kita form lagi, munculkan. Oke, kita new, baru ya. 2. Nah, misalnya nama siswanya Mo Yusuf. Ya, jurusan perhotelan, alamat Jalan Lingkar Selatan. Oke, enter. Nah, lanjut lagi 3. Siswanya Mirna, jurusan kuliner, alamat Jalan Indah. Bentar, kayak gitu. Jadi dia kalau kita malas mengetik, kalau kita sini kan kalau kita ngetik di tabelnya pasti dia akan ke kanan dulu ya, kanan dulu. Nah, baru enter lagi. Jadi agak lebih lambat sih ya, lebih lama kita selesai bekerja daripada kita menggunakan form ini. Nah, kalau tidak bisa muncul gini berarti kita klik di lingkungan yang ini. Nah, form, nah, baru kita bisa muncul. New lagi, misalnya 4. Kemudian nama siswanya misalnya Jono, jurusan kuliner, alamat Jalan Melati. Oke, enter. Oke, jadi sangat lebih cepat sih kita bekerja ya. Nah, bagaimana kalau nanti kita menghapus file, menghapus yang ini, menghapus data yang sudah kita masukin ini, data nomor 1, 2, 3, 4, misalnya kita akan hapus Mirna. Nah, berarti kita di sini ketik misalnya Mirna. Oke, kita klik Find Preview. Nah, mana? Find Next ya. Find Preview mana Mirna? Nah, Mirna. Nah, kalau muncul Mirna, bisa kita delete. Delete, kemudian oke. Tuh, maka akan terhapus Mirna ya. Oke, misalnya new. Misalnya 5. Misalnya nama siswanya Doni. Jurusan multimedia, alamat Jalan Tanjung. Nah, enter. Oke, di sini ada Find Preview untuk melihat data sebelumnya ya. Find Next itu untuk maju ke depannya ke data yang berikutnya gitu ya. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita close. Nah, bagaimana nanti seandainya kita simpan? Jadi kalau data yang kita buat menggunakan form ini, kita simpannya menggunakan ini ya. Kalau simpan file kemudian kita save, kalau ya terus, nah tipe filenya misalnya Excel workbook, dia nanti bisa bisa terbuka tapi tidak bisa melanjutkan mengisi formnya. Nah, jadi kita harus menyimpannya menggunakan Excel Macro Enable. Excel Macro Enable Workbook. Nah, jadi kita harus menyimpan pakai yang ini ya, tipe yang ini. Excel Macro Enable Workbook. Misalnya contoh form. Ya. Contoh form misalnya kita taruh di dokumen ya. Kita klik save. Oke. Nah, ini sudah tersimpan dengan contoh form. Kita coba keluar file, kemudian misalnya close. Oke, kita coba buka file, open, nah, contoh form. Kita klik, ya. Nah, kita coba lanjut formnya, kita klik form, ya. Nah, new, misalnya 6. Oke, nama siswanya Melati, jurusan perhotelan, Jalan Mawar. Bentar, nah bisa melanjutkan formnya. Jadi kalau menyimpan menggunakan file biasa, misalnya menyimpan menggunakan mana save as coba ya, save as form ya. Kalau menyimpan menggunakan yang lain selain daripada macro enable, misalnya Excel workbook, Excel 97 2003, nanti tidak bisa
Bisa terbuka, bisa dibuka, filenya bisa dibuka, tabelnya akan muncul, tapi tidak bisa melanjutkan formnya. Nah, ya, ini sangat sederhana dan simpel sebetulnya, tapi kadang-kadang kita juga tidak pernah mencoba, ya. Nah, sampai di sini dulu video yang kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi sahabat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.